Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yersa Sofi Laitik dari kelas 2L Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambah wawasan mengenai materi tentang pembelajaran keorganisasian. Pembelajaran adalah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi tantangan dan perubahan. Pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualitas. Tingkat organisasi pembelajaran juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, berpikir secara sistem. Yang kedua, mental model. Yang ketiga, tim pembelajaran. Yang 4, personal misteri. Keempat dimensi organisasi pembelajaran ini harus hadir bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan SDM. Karena mempercepat proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi pada perubahan dan mengantisipasi perubahan pada masa depan. Keempat dimensi tersebut perlu dipadukan secara utuh, dikembangkan dan dihayati oleh setiap anggota organisasi dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Fungsi pembelajaran organisasi. Fungsi yang pertama yaitu memiliki arti organisasi dan komitmen untuk terus-menerus mengupayakan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, memiliki arti juga mekanisme pembaharuan dalam organisasi. Yang ketiga, begitu banyak hal yang harus dipelajari organisasi dari lingkungannya, yaitu yang menyangkut keterbukaan. Misalnya, para manajer membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana lingkungan bisnis berubah secara periodik, serta kemauan untuk terus mengikuti pendidikan formal. Kesuksesan organisasi pada saat ini sangat tergantung pada kemampuan organisasi tersebut untuk belajar dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Manajer organisasi yang sukses adalah orang yang mampu secara efektif menggunakan kebijaksanaan mengelola organisasi dengan berbasis ilmu pengetahuan. 4 model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan. Yang kedua, proses mengingat. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru. Yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan. Model pembelajaran masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat termasuk sebagai subjek atau pelaku, bukan objek, yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayah masing-masing. Pembelajaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang menekankan kepada kecakapan hidup seseorang, sehingga yang diajarkan ialah keterampilan fungsional untuk mengembangkan potensi peserta didik. Program-program yang diselenggarakan adalah kebutuhan keahlian yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia pekerjaan. Pendidikan masyarakat terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lainnya. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Yang keempat, pengingat organisasional. Resistensi dan solusi pemecah masalah dalam pembelajaran organisasi ada 4 macam. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong.
daya ingat perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang ketiga, bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak.